Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur wa farada as-siyama ala ibadihi alladzina amanu la'allahum yattaqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan dan haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang pertama kita melaksanakan ibadah puasa, dan alhamdulillah tentu kita sudah merasakan, menikmati apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah indal iftar. Tadi ketika kita pertama kali berbuka puasa, alangkah nikmatnya. Walaupun menunya mungkin sama dengan hari-hari sebelumnya, tetapi kegembiraan dan kelezatan yang kita rasakan itu berbeda. Kenapa? Karena kita sudah menahan keinginan kita sejak pagi, siang, sore hingga akhirnya berbuka puasa. Dan insya Allah akan ada satu lagi kegembiraan yang menanti kita kelak ketika berjumpa atau ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesepakatan atau pendapat ulama kita mengatakan bahwa justru kebahagiaan yang paling nikmat itu adalah ketika berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh melebihi kenikmatan surga yang biasa kita bayangkan. Hadirin rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini mari kita merenungi sejenak ayat-ayat tentang puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu saja bagi orang yang tidak merasa beriman atau orang yang memang tidak beriman, tidak termasuk dalam panggilan ini. Karena itu para fuqaha kita mengatakan orang-orang yang non muslim, ya, tidak seiman dengan kita, walaupun dia berpuasa itu tidak dianggap puasanya, tidak diterima puasanya, dan tidak sah puasanya. Jadi ini khusus untuk kita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Tetapi kita yang memang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus mendengarkan, menyimak dan mentaati perintah ini. Apa perintahnya? Kutiba alaikumus syiyamu, dituliskan untuk kalian berpuasa, telah dituliskan. Kita mengenal dalam bahasa Arab ada banyak kata yang menggambarkan kewajiban. Umirtum, kalian diperintahkan, ya. Wujibtum atau wujibtum, kalian diwajibkan. Furidtum, kalian dipardukan. Nah, ini kutiba, dituliskan. Dalam ibadah salat Allah juga berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat-salat itu telah dituliskan, ya, bagi orang-orang beriman yang tertentu waktunya. Jadi tidak ada keraguan mengenai kewajiban puasa ini. Bahkan puasa ini juga sudah dituliskan untuk umat-umat terdahulu. Ya, kita tidak perlu membahas bagaimana puasa umatnya Nabi Musa, puasa umatnya Nabi Isa, puasa umatnya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Tetapi di setiap zaman Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh
hamba-hambanya untuk berpuasa, walaupun mungkin berbeda syariatnya dengan yang ada pada zaman Rasulullah. Bahkan kita lihat yang tidak beragama pun, atau agama nenek moyang, agama kuno, itu juga memiliki ajaran-ajaran puasa walaupun berbeda. Ada yang puasa 40 hari sama sekali tidak makan tidak minum, ada yang berpuasa hanya makan nasi putih saja, selainnya tidak, namanya puasa mutih, macam-macam. Itu artinya bahwa secara naluriah, secara fitriah, manusia membutuhkan puasa. Andai pun tidak diwajibkan oleh Allah, maka umat itu sendiri akan mewajibkan diri sendirinya untuk berpuasa. Bapak-bapak yang sudah berumur tentu sudah mempuasakan diri dari beberapa makanan, ya, perintah dokter, udah bapak karena usia begini sudah tidak cocok makan kebuli kambing, ya. Kalau mau makan kebuli ayam saja. Itu banyak macam. Oh, bapak sudah tidak bisa makan durian, bapak sudah tidak bisa ini, tidak bisa itu, juga puasa. Tetapi secara syar'i Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa di bulan suci Ramadan ini. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, supaya takwa yang ada pada diri kalian, diri kita ini adalah senantiasa berproses, berkembang, meningkat. Jadi bukan mulai dari awal. Takwa yang kita bawa dari sejak tahun lalu, tahun sebelumnya lagi, itu berkembang sampai sekarang. Karena itu sabda Rasulullah SAW, alangkah ruginya seseorang kalau imannya atau amal baiknya pada tahun ini itu hanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Harus ada peningkatan, ya. Rugi kalau sama. Jadi kita harus, inilah tujuan puasa setiap tahun, supaya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Ada puasa-puasa yang mungkin tidak pada perhitungan, pokoknya puasa terus. Bapak sejak sekarang sampai nanti, sampai kapanpun tidak boleh lagi makan kambing. Itu kan tidak ada tanggalnya, tidak ada waktunya, ya. Tapi kalau puasa Ramadan bisa dihitung. Ini malam kedua, besok puasa yang kedua, insya Allah bisa 29 hari, bisa 30 hari, tergantung hilalnya nanti. Tetapi tidak selamanya, tidak selamanya. Ada waktu-waktu yang bisa dihitung jari. Karena itu apa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Kalau ada yang sakit, nah ini agama kita, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya, tidak memaksakan. Jadi puasa ini hanya untuk orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan. Kalau kalian sakit bagaimana? Aw ala safarin, atau bepergian. Ya, bepergian ini macam-macam. Ada bepergian yang perjalanan dinas, pesawatnya Garuda, hotelnya berbintang. Nah, ini berbeda ya. Tapi kalau perjalanan harus jalan kaki, naik sepeda, atau naik bis yang panas, angkat barang banyak, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kondisi-kondisi begini tadi, sakitnya tidak sulit untuk berpuasa, harus diimpus, harus ada makanan, obat dan seterusnya, atau perjalanan tadi, fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh diganti Pak nanti kalau sudah sembuh. Boleh diganti Pak nanti kalau sudah aman perjalanannya, ya. Kalau kebetulan musafirnya di bulan Ramadan, maka diganti nanti fa'iddatun min ayyamin ukhar, di hari-hari lain, sama hitungannya pada bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Tetapi ingat, jangan sampai kelewatan daripada Ramadan yang akan datang. Jadi ini kemarin kita sudah masuk Ramadan, pastikan bahwa tidak ada lagi utang-utang puasa kita sebelumnya. Demikian juga nanti kalau kita punya utang di bulan Ramadan ini, selesaikan utang-utang itu sebelum masuk Ramadan berikutnya, ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang memang tidak ada harapan lagi untuk bisa berpuasa. Kalau kita sakit kan masih bisa sembuh, ya kan? Tapi kalau sudah sepuh, semakin tahun tentu semakin lemah. Nah, orang-orang seperti ini tidak mampu lagi berpuasa, bagaimana mau mengganti di hari lain kalau tidak bisa lagi berpuasa? Fafidiyatun ta'amu miskin, maka hendaklah menebusnya dengan memberi makan satu orang miskin. Hanya satu orang miskin, Pak. Ya, kalau di warung Padang kira-kira ya 25.000 atau 30.000 itu selesai. Itu harus dibayarkan. Bisa diberikan langsung kepada orang miskinnya atau dititipkan kepada panitia amil masjid.
Yang mana itu miskin? Orang miskin dalam agama kita didefinisikan orang yang memiliki penghasilan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, itu namanya miskin. Nah, ada penghasilannya, ada gajinya, tapi tidak mencukupi daripada kebutuhannya. Orang seperti inilah yang kita berikan fidyah, ya, orang yang tadi yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Kalau kita memperbanyak amalan sunnah, nah ini amalan sunnah, fardu-fardu ini kata Imam Ghazali, Bapak Ibu sekalian, adalah modal. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bila mencapai nisab dan haul, dan haji bila mampu, itu semua adalah fardu yang merupakan pokok. Itulah balasan kita karena Allah menciptakan kita. Masih belum ada selisihnya. Nah, at-tatawwu an-nafilat inilah yang menjadi keuntungan kita. Jadi jangan disia-siakan. Tatawwa khairan. Jadi dulu puasa sunnah Senin Kamis dulu sebelum Ramadan. Kemudian kalau kita belum mencapai nisab zakat, perbanyak infak sedekah, itu tatawwu. Kita salat 5 waktu, tambahkan ar-rawatib. Ini sekarang kita ada qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tambahkan itu semua. Ya. Perbanyak sedekah, perbanyak ibadah, dan perbanyak tilawatul Quran. Itu semua adalah tatawwu. Siapa yang memperbanyak amalan-amalan tatawwu tambahan, fahuwa khairullah, maka itu lebih baik. Menyindir ya, itu lebih baik. Lebih baik bagi siapa? Bagi yang bersangkutan, bukan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antasumu khairul lakum, dan apabila engkau berpuasa, ya tadi, kalau kira-kira musafir masih bisa dipuasakan, sakitnya hanya sakit pegel-pegel begini, ya jangan dimasukkan mardo. Oh, saya ini sakit Pak, jadi tidak berpuasa hari ini. Sakit apa? Sakit punggung. Ya, jangan. Wa antasumu khairul lakum, memilih untuk berpuasa itu lebih baik. Hadirin rahimakumullah. Mengapa kita berpuasa di bulan Ramadan? Mengapa bukan bulan yang lain? Ayat selanjutnya Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzilat fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi bukan bulan yang lain. Mengapa Ramadan dipilih sebagai bulan puasa 30 hari, 29 hari? Karena pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Apa itu Al-Quran? Masya Allah, Al-Quran ini adalah mukjizat Rasulullah SAW. Peninggalan utama Rasulullah adalah Al-Quran. Dari dulu Nabi disiksa, Nabi dilempari, Nabi dicaci, Nabi dimaki. Kenapa? Karena menyampaikan Al-Quran ini. Nah, alhamdulillah kita ini Al-Quran di mana-mana. Tidak ada kesulitan untuk mengakses Al-Quran. Di HP juga ada. Nah, Al-Quran ini hudal linnas, hidayah bagi kita. Paham atau tidak paham arti Al-Quran, itu adalah hidayah bagi kita. Membaca Al-Quran tanpa tahu artinya, itu mendapatkan satu pahala setiap hurufnya. Alif Lam Mim itu 3 huruf. Setiap huruf 1 pahala, dan setiap pahala dikali 10, 30 pahala hanya membaca Alif Lam Mim saja. Bagaimana kalau 1 juz 1 hari? Ya, jadi kita harapkan, kita usahakan dalam diri kita minimal 1 Ramadan ini khatamlah 1 Al-Quran itu, supaya ada pahala tambahan daripada huruf-huruf demi Al-Quran. Belum lagi hidayah yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba kita mungkin dulu kebiasaan buruk, tapi karena kita sering membaca Al-Quran, ada warning dari dalam kita, jangan lakukan itu. Dulu kita pelit, ya, ada celengan, ada kotak amal lewat, susah sekali mengambil duitnya. Tapi karena sering membaca Al-Quran, ketika lewat otomatis keluar. Jadi saling berkesinambungan. Hadirin rahimakumullah. Karena itu, paman syahida minkumus syahra, siapapun yang hadir masih hidup di bulan suci Ramadan ini, falyasumhu, maka haruslah berpuasa. Hendaklah kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, bukan di bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghormatan kita atas turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Kemudian dilanjutkan lagi, faman kana minkum maridan, siapa lagi yang sakit atau musafir. Jadi lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita. Jangan sampai kamu menyiksa diri dengan berpuasa. Kalau kamu sakit, bepergian, yuridullahu bikumul yusra, sungguh Allah itu menginginkan kemudahan bagi kita. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, ajaran Islam, ajaran yang sangat mudah. Oh, kata siapa mudah Ustaz? Kita kan harus haji. Harus haji bila mampu. Kalau tidak mampu ya tidak haji.
Sekarang antrian haji berapa Pak? Kalau Tangerang Selatan itu mungkin 30-40 tahun. Jadi masih banyak waktu untuk menabung, tapi daftar dulu ya, jangan tidak daftar, daftar dulu. Puasa, sholat lagi sulit ya. Perjalanan bisa sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, tidak ada yang susah dalam agama kita. Yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kesusahan. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang menjadikan kita sangat susah untuk menjalankan ajaran itu, coba perhatikan lagi, jangan-jangan itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu sangat mudah, bisa diaplikasikan, tetapi kata guru kita, jangan dimudah-mudahkan. Kalau sanggup ya laksanakan, kalau tidak sanggup bisa ya. Allah sudah menentukan yang halal dan yang haram. Al-maitah, bangkai, dan lahmul khinzir itu haram. Tetapi kalau kita terpaksa, boleh ya, boleh untuk menyelamatkan hidup dan nyawa kita. Hadirin rahimakumullah, walitukmilul iddata, sempurnakanlah hitungan itu. Kalau 29 berpuasalah 29 hari, kalau 30 hari berpuasalah 30 hari. Tapi tidak usah dicampurkan dengan perbedaan hilal ya. Kita mengikuti di mana startnya, di situ akhirnya. Jangan startnya pakai Muhammadiyah, akhirannya NU misalnya ya, atau startnya NU akhirannya Muhammadiyah. Jadi kita ikuti saja hitungan di mana awalannya, di situ akhirnya. Walitukmilul iddah, sempurnakan hitungan itu 29 atau 30 hari. Walitukabbirullah ala ma hadakum, insyaallah pada malam 30 atau pada malam Idul Fitri hendaklah kita semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masih beberapa hari lagi ya, belum waktunya sekarang bertakbir, tapi akan datang masa-masa itu di mana kita semua berbahagia menyambut kemenangan karena berhasil menyelesaikan kewajiban kita untuk melaksanakan puasa satu Ramadan dulu. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan engkau mensyukuri. Ingat, puasa ini, kewajiban puasa ini adalah sesuatu rahmat bagi kita, bukan beban yang berat. Insya Allah kita akan bersyukur. Syukurilah perintah puasa itu, karena perintah puasa ini sebagaimana disampaikan oleh guru-guru kita dalam ceramah-ceramah sebelumnya, di mana amaliyah kita yang sunnah menjadi fardu, yang mubah menjadi sunnah, semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang berpuasa memiliki pintu khusus untuk memasuki surga kelak insya Allah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan beberapa hari ke depan yang dihitung ini kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan takwa kita semakin meningkat. Perbanyak amalan sunnah, hindari hal-hal yang kurang penting untuk satu bulan ini. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini kita semakin menjadi hamba Allah yang ideal, hamba Allah yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW, hamba Allah yang diakui sebagai hamba, dan insya Allah mendapatkan ridhanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.